Pancasila di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila sendiri sudah sewajarnya apabila menjadi sesuatu yang wajib di lingkup pendidikan Indonesia. Dalam arti lain, ketika negara tersebut sebagai negara dengan ideologi Pancasila, kenapa ideologinya tidak diajarkan? Nah, di sini sendiri perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki tugas sebagai dharma pertama, yang intinya adalah perguruan tinggi haruslah menghasilkan keilmuan, intelektual, birokrat, pakar, dan profesional lainnya yang bermoral, ketuhanan, yang mengabdi pada kemanusiaan sehingga kebijakan atau keputusan yang diambil, terutama pemerintah, tidak lari dari nilai-nilai Pancasila. Melalui pendidikan Pancasila, para mahasiswa diharapkan mampu memiliki kepedulian dan mampu memahami, menganalisis, menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Bangsa secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional, dengan kata lain sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di samping itu, mahasiswa diharapkan mampu memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nurani, serta mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya untuk menggalang persatuan Indonesia. Karena itulah mahasiswa dianggap mampu memberikan kontribusi dan solusi terhadap berbagai persoalan kebijakan publik. Karena di ranah perguruan tinggi, nyatanya terjadi penguatan kecenderungan untuk mempertentangkan Pancasila dengan ideologi lain, termasuk berbagai upaya untuk menghadap-hadapkan negara dengan agama yang nyatanya berjalan selaras. Tidak lupa, di perguruan tinggi pula, secara fakta telah ditemukan banyak berkeliaran ideologi yang bebas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Nah, di tengah-tengah ideologi bebas itulah pendidikan Pancasila muncul sebagai tameng agar tidak terjerumusnya ke ideologi yang kurang tepat sebagai bangsa Indonesia, supaya tetap dengan ideologi negara Indonesia itu sendiri, yakni Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pertanyaan, kenapa kita harus beragama? Alasan pertama menurut kami adalah kita sebagai manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Kebaikan dan kejahatan ada di dalam diri manusia. Manusia makhluk lemah yang membutuhkan sandaran di titik terendahnya secara sadar atau tidak, dan membutuhkan sosok yang bisa dipercaya. Dan agama adalah panduan kehidupan bagi seseorang untuk menjalani kehidupan manusia yang tidak sempurna tersebut. Setiap manusia yang beragama pasti memiliki Tuhan, dan Tuhanlah yang menciptakan manusia. Tanpa adanya Tuhan, manusia tidak akan ada, dan tanpa agama pun manusia tidak bisa memaknai arti kehidupan. Ketika manusia tidak beragama, dia akan kehilangan pegangan dan tidak ada penolong baginya. Kenapa kita harus beragama? Karena agama memberikan jawaban terhadap kehidupan yang sebenarnya, seperti tujuan hidup, mengapa manusia menderita, dan eksistensi kehidupan di alam baka. Agama juga mendorong solidaritas sosial dengan mempersatukan orang beriman dalam suatu komunitas yang memiliki nilai. Di dalam agama juga diatur segala aspek kehidupan manusia. Jadi, kita beragama karena kita membutuhkan batasan moral dalam diri kita. Batasan moral tersebut tidak dapat kita ciptakan sendiri. Maka dari itu, agama menjadi sumber moral bagi manusia, karena mengajarkan iman kepada Tuhan dan kehidupan di akhirat, yang mencakup adanya perintah dan larangannya. Dengan kata lain, kita beragama agar menjadi manusia yang memiliki aturan dan sadar atau tidak. Sebagian besar peraturan itu adalah manifestasi dari aturan yang ada di dalam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan alasan mengapa kita harus beragama. Kita harus beragama karena kita adalah makhluk yang berakal.
Beragama adalah pembeda hakikat di muka bumi ini. Apa bedanya dengan makhluk lain seperti hewan apabila kita tidak beragama? Manusia pasti punya tujuan hidup jika ia berakal. Manusia yang tidak punya tujuan hidup yang jelas perlu dipertanyakan apakah dia berakal atau tidak. Tujuan hidup tersebut dapat kita yakini karena adanya agama dan Tuhan yang kita yakini menciptakan kita. Dan semakin berkembangnya akal dan pikiran, maka berbanding lurus dengan keimanan kepada Tuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendapat terakhir mengenai mengapa kita harus beragama adalah kita harus beragama karena kita adalah warga negara Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara kesatuan yang berpegang teguh terhadap Pancasila sebagai ideologi dan dasar sebuah negara. Dalam Pancasila, terdapat sila-sila yang memiliki nilai-nilai yang wajib kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kenapa kita sebagai warga negara harus beragama adalah karena sila yang pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Dijelaskan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan wajib memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing demi mengamalkan kehidupan bangsa yang damai dan mewujudkan sebuah cita-cita bangsa.